Halo teman-teman, kalian tahu nggak kalau ketenagakerjaan itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi di suatu negara loh? Permintaan dan penawaran kerja itu merupakan dua komponen penting dalam terbentuknya pasar tenaga kerja. Menurut Menkyu, permintaan tenaga kerja itu diciptakan oleh perusahaan, sedangkan penawaran tenaga kerja itu diciptakan oleh tenaga kerja atau pelaku kerja. Hal ini terjadi apabila penawaran tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja yang ada di pasar tenaga kerja. Ini tentu berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran karena pasokan permintaan tenaga kerja jauh di bawah jumlah penawaran tenaga kerja. Dalam teori klasik, setiap individu berhak untuk menentukan mereka ingin bekerja atau tidak bekerja. Bahkan mereka juga dibebaskan untuk memilih jam kerja yang mereka inginkan. Ini berdasarkan dengan teori konsumen, di mana individu bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan mereka sesuai dengan kendala yang mereka hadapi. Gimana? Udah ngerti belum? Ya udah, aku lanjutin ya. Menurut Balente dan Jackson, jumlah tenaga kerja keseluruhan yang tersedia bagi perekonomian tergantung pada jumlah penduduk, presentasi jumlah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja, dan jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Masing-masing dari ketiga komponen dalam tenaga kerja tersebut berdasarkan dari tingkat upah yang ada di pasar. Lalu apa aja sih faktor penentu dalam penawaran tenaga kerja? Mas, ini apa? Kirim. Duh, capek ya, desak-desakan. Itu adalah faktor pertama yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja, yaitu jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk di suatu negara, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang tersedia, baik angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja. Dengan demikian, hal tersebut mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Baik teman-teman, kita memasuki faktor kedua yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja, yaitu bertambah panjangnya umur penduduk. Hal ini merupakan pencapaian utama suatu penduduk, yang mana dapat dilihat semakin bertambahnya kesejahteraan dan tingkat kesehatan masyarakat yang ada. Menurut Bloom dan Freeman, kita dapat menekan pertumbuhan penduduk, tetapi kita tidak dapat menekan adanya penawaran jumlah tenaga kerja. Hal ini karena banyak jumlah penduduk yang memasuki tenaga kerja. Dengan demikian, penawaran tenaga kerja akan semakin bertingkat di suatu negara. Mbaknya pegawai di sini ya? Oh enggak Pak, saya mau ngelamar di sini juga. Oh alah, sama toh Mbak, saya juga mau ngelamar di sini. Banyak ya Mbak yang mau ngelamar di sini. Iya, ya udah kalau gitu saya duluan ya Mbak. Iya Mbak. Jadi faktor yang ketiga itu apa ya teman-teman? Faktor yang ketiga adalah produktivitas. Produktivitas merupakan konsep keterkaitan antara jam kerja dan output dari tenaga kerja. Secara umum, produktivitas tenaga kerja merupakan fungsi dari pendidikan, teknologi, dan keterampilan. Semakin meningkatnya produktivitas dari tenaga kerja yang merupakan pendidikan dan teknologi serta keterampilan, maka semakin meningkatnya pula produktivitas tenaga kerja yang ada. Halo, Pak Kamil. Reportnya bisa tolong dikirim sekarang juga nggak? Ke meja saya ya. Maaf Pak, saya lagi ambil cuti hari ini. Soalnya saya mau healing sama keluarga besan kakak saya Pak. Hah? Maksudnya? Ini kan kantor kita lagi sibuk-sibuknya, kok kamu malah ambil cuti? Ini nih, gara-gara kamu masuk lewat jalur dalam, produktivitas kamu nggak sesuai sama perusahaan ini. Mohon maaf Pak, nanti sore atau malam saya kirim kalau saya ingat. Hah? Udah. Saya nggak mau tahu ya, sekarang juga kirim ke meja saya. Aduh, kamu ini kerja kamu akhir-akhir ini menurun banget loh. Saya udah nggak bisa bantu lagi nanti di penilaian karyawan. Ya udah Pak, akan saya kirim sekarang. Oke, kita lanjut aja ya ke faktor yang keempat. Faktor yang keempat merupakan tingkat upah. Tingkat upah merupakan faktor utama atau motivasi dasar orang bekerja. Secara teoritis, tingkat upah akan mempengaruhi banyaknya penawaran tenaga kerja. Semakin banyak tingkat upah yang diberlakukan, maka semakin banyak juga penawaran tenaga kerja yang akan berlaku. Begitu juga sebaliknya. Lamar bagian apa lo? Oh saya? Iyalah, siapa lagi? Saya ngelamar di bagian data analis bang. Buset, keren juga lo. Oh iya dong. Cih, biasa aja kali. Aku lah masuk di bagian IT-nya. Ah elah, tukang komputer doang lo.
Gak boleh gitu ya. Semua pekerjaan itu bagus dan halal. Karena itu di sini faktor yang kelima adalah adanya kebijaksanaan pemerintah. Dalam menelaah penawaran pekerjaan, maka memasukkan kebijaksanaan pemerintah ke dalamnya adalah sangat relevan. Misalnya, kita harus memiliki pendidikan minimal 9 tahun ataupun kita memiliki batasan umur dalam melamar pekerjaan. Hal ini dilakukan supaya mengurangi adanya penawaran tenaga kerja yang berlaku. Langsung kita mulai aja ya. Sebelumnya ini untuk loker S1 ya. Kalau boleh tahu kamu lulusan apa? Saya lulusan Madrasah Aliyah, Pak. Saya lulusan D3 Informatika, Pak. Saya berasal dari lulusan S1 ULM, Pak. Saya lulusan terbaik S1 ULM, Pak. Saya lulusan S1 kampus sebelah, Pak. Nah, gimana nih menurut kalian representasi dari faktor-faktor penawaran kerja yang tadi? Mulai dari bertambah jumlah penduduk sampai orang-orangnya disekelesakkan mau interview kerja. Lalu yang kedua bertambahnya jumlah usia penduduk sampai mbaknya dikira lebih tua, padahal mereka sepantaran. Lalu faktor yang ketiga dari produktivitas sampai mas-mas tadi dimarahin atasannya karena produktivitasnya menurun. Nah, kalau mengenai produktivitas pasti mengacu pada faktor keempat, yaitu mengenai upah atau gaji. Mengenai scene 4 tadi, di mana orang-orang saling beradu pekerjaan mengenai gaji mereka yang tinggi. Lalu untuk faktor kelima yaitu mengenai pemerintah yang menetapkan pendidikan minimal 9 tahun, itu berguna untuk mengeliminasi untuk orang-orang yang belum bisa mencapai umur untuk bisa bekerja. Menurut kalian, dari 5 orang tadi siapa aja sih yang bisa masuk ke perusahaan saya? Nah, demikian penjelasan tentang penawaran tenaga kerja dari kami. Kesimpulannya adalah tenaga kerja sangat mempengaruhi aktivitas bisnis dan perekonomian yang ada di Indonesia. Penawaran tenaga kerja biasanya identik dengan pengangguran. Pengangguran yang tidak diatasi akan mengakibatkan tindak kriminal oleh masyarakat. Kenapa jadi seperti itu? Karena masyarakat sendiri tidak memiliki pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masyarakat tersebut. Oleh karena itu, seharusnya penawaran tenaga kerja seimbang dengan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh permintaan tenaga kerja. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.